Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami di dalam acara tausiah bulan Ramadan 1445 Hijriah di SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita yang saya ambil sedikit dari kitab Safinatun Najah, yang mana kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syarat menggunakan batu ketika beristinja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang furudul wudu'i sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Fardu-fardu atau rukun-rukun wudu itu ada 6. Nah, rukun itu adalah bagian dari sesuatu yang apabila bagian tersebut tidak ada, maka sesuatu itu pun juga tidak bisa dianggap ada. Contoh, rukun wudu kan ada 6. Rukun wudu kan ada 6, salah satunya membasuh muka. Ketika seseorang itu wudhu dan meninggalkan membasuh muka, padahal membasuh muka itu adalah rukun wudhu, maka wudhu pun juga dianggap tidak ada, karena membasuh mukanya juga tidak ada, dan membasuh muka termasuk dari rukun-rukun wudhu. Berbeda dengan syarat, yang mana syarat sah itu adalah sesuatu yang wajib dikerjakan, tapi syarat sah tersebut tidak termasuk dari sesuatu yang kita kerjakan tersebut. Contoh, syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi suci dari hadas itu tidak termasuk dari bagian sholat. Seperti itu. Berbeda dengan rukunnya. Rukun seperti membaca Fatihah, takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram dan al-Fatihah ini termasuk rukun karena memang termasuk dari bagian sholat. Sedangkan syarat suci dari hadas kecil ataupun besar ini tidak termasuk dari bagian sholat, tapi termasuk dari syarat syah sholat, yang apabila syarat syah tidak terpenuhi, sholat pun juga dianggap tidak sah. Seperti itu. Sedangkan kita akan membahas rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah berniat. Karena memang di dalam madhab Imam Syafi'i, setiap pekerjaan atau setiap ibadah itu mayoritas, kebanyakan memang wajib menggunakan niat. Karena Imam Syafi'i mengambil dalil dari hadis Nabi yang mengatakan innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang pasti akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya suatu ibadah tanpa adanya niat ini tidak akan sah. Maka Imam Syafi'i berfatwa setiap ibadah wajib menggunakan niat, termasuk wudhu. Maka wudhu wajib menggunakan niat bagi madhab Imam Syafi'i. Lah, niat itu apa? Niat adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah qasdu syai'in, maksud mengerjakan sesuatu, muqtarinan, yang bersamaan bi fi'lihi, dengan pekerjaannya. Jadi umpama niat wudhu adalah niat ketika sedang berwudhu. Niat untuk melaksanakan wudhu ketika sedang berwudhu. Nah, itu niat. Jadi niat wudhu itu wajib. Seperti itu. Lah, niat itu di mana tempatnya? Tempat niat ada di dalam hati. Jadi niat itu di dalam hati, mengucapkannya adalah hukumnya sunnah. Karena untuk menguatkan hati supaya bisa berniat. Menguatkan hati untuk berniat wudhu, mengucapkannya adalah sunnah. Sedangkan tempat niat ada di dalam hati. Jadi umpama ada seseorang yang wudhu tanpa mengucapkan nawaitul wudu'a, mengucapkan di dalam lisan nawaitul wudu'a, tetap dianggap sah selama masih berniat di dalam hati. Karena mengucapkan niat itu sunnah. Seperti itu. Itu yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah ghuslul wajhi. Membasuh wajah. Jadi yang rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Dari tempat kebiasaan tumbuhnya rambut, dari kepala sampai dagu bagian bawah, itu wajib dibasuh. Itu wajib. Jadi umpama wajah itu tidak diusap, tidak dibasuh, maka wudhu pun juga tidak sah. Seperti itu. Jadi yang kedua adalah membasuh
wajah. Yang ketiga adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai beserta siku-siku. Jadi siku-siku itu sini. Lah, di dalam kaidah usul fiqh, la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, maka tidak sah suatu hal yang wajib tanpa perkara tersebut, maka perkara yang tersebut itu juga termasuk hal yang wajib. Contoh umpama, membasuh tangan itu harus wajib melebihi dari siku-siku. Karena ketika kita sampai siku-siku saja, khawatir ada bagian yang tidak terbasuh. Maka wajib lebih. La yatimu wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ketika wajib lebih memang. Ketika khawatir ketika tidak lebih, maka khawatir ada bagian yang tidak terbasuh, maka wajib melebihkan basuhan sampai di atas siku-siku. Itu wajib. Karena di dalam kaidah usul fiqh, la yatimmu wajibun illa bihi fahuwa wajibun. Seperti itu. Yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala. Karena di dalam madhab Imam Syafi'i, yang wajib itu bukan mengusap keseluruhan kepala, tapi mengusap sebagian saja. Lah, beda antara membasuh dan mengusap. Kalau mengusap hanya mengambil air dengan tangan terus diusap, itu mengusap. Sedangkan membasuh wajib air itu harus mengalir. Itu bedanya membasuh dan mengusap. Jadi yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Rambut termasuk sebagian kepala. Kalau tidak punya rambut, maka basuh kepala tersebut, maka usap sebagian kepala tersebut. Jadi umpama orang itu tidak memiliki rambut, jadi usap sebagian kepalanya saja. Karena memang kalau tidak punya rambut, kepala itu tetap kepala, seperti itu. Sebagian kepala, seperti itu. Berbeda dengan madhab Imam Maliki. Kalau Imam Maliki wajib mengusap seluruh bagian kepala. Yang kelima adalah ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki berserta sampai mata kaki. Jadi membasuh kaki itu sampai mata kaki minimal. Tapi wajib lebih, ya memang. La yatimu wajibu ila bihi bahwa wajibun. Jadi wajib lebih di atas mata kaki. Karena khawatir ketika kita cuma membasuh kaki sampai mata kaki, khawatir ada bagian yang terlewat. Jadi wajib melebihkan basuhan sampai di atas mata kaki. Yang keenam adalah tertib atau berurutan di antara rukun-rukun yang sudah kami sebutkan. Jadi wajib tertib dari membasuh wajah sampai membasuh kaki, itu wajib berurutan. Selain 6 ini, contoh mengusap telinga, berkumur-kumur, menghirup air istinsyak gitu, menghirup air dari hidung kemudian dihempaskan, kemudian mendahulukan kanan dan kiri, itu semuanya termasuk dari sunnah-sunnah wudhu. Jadi yang wajib kita lakukan ketika sedang berwudhu adalah 6 hal tersebut. Jadi pertama niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam adalah berurutan dari awal sampai akhir, tidak boleh salep-salepan, seperti itu. Jadi itu adalah rukun-rukun wudhu yang wajib kita kerjakan ketika kita sedang berwudhu. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.